Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mungkinkah orang tua durhaka? Ya. Tuh Ajis Anda lemes? Apa belum sarapan? Ajis rumah Mama Dede gitu. Sebaliknya. Atapnya hilang. Atapnya hilang. Baik, Jadi tadi. begini Bedu. Iya. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada seorang laki-laki, bapak-bapak muda. Mengadukan hal anaknya. Dia bilang, "Wahai Amirul Mukminin, anak saya durhaka kepada saya, ngelawan mulu." Masya Allah. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, "Mana anakmu?" Dipanggil anaknya. "Benarkah engkau durhaka kepada orang tuamu, kepada ayahmu?" Anak tadi bertanya balik lagi. "Wahai Amirul Mukminin, adakah kewajiban orang tua kepada anaknya yang merupakan hak anak dari orang tua?" Ada, kata Khalifah. "Yang pertama, carikan ibu yang baik. Yang kedua, berikan nama yang baik karena nama merupakan doa. Yang ketiga, ajarkan Al-Quran." Anak tadi menjawab, "Wahai Khalifah, ternyata satu pun tidak dikerjakan oleh ayah saya buat saya. Dia mencarikan ibu buat saya seorang budak beragama Majusi yang hitam. Yang kedua, saya diberikan nama Jual. Jual itu cucurut, tikus yang kecil nyinging. Astagfirullah. Yang ketiga, ayah saya tidak pernah mengajarkan Al-Quran satu ayat pun." Nah, lu jangan begitu doang. Mikir. Iya, Pak. Sudahkah saya melakukan ketiga-tiganya? Waduh. Kalau kita ngasih guru ngaji mah nggak apa-apa ya, Ma ya? Iya. Jadi ini, anak tadi mengatakan kepada Amirul Mukminin bahwa hak dia tidak diberikan oleh ayahnya. Salah. Sementara Allah mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kewajiban dulu baru hak. Makanya dipanggil ayahnya, dikatakan, "Kamu mengatakan anakmu durhaka, tapi jauh sebelum anakmu durhaka, engkau durhaka terlebih dahulu." Makanya kita sebagai orang tua jangan jadi orang tua yang durhaka. Jangan menghina anak. Iya. Kan anak kita. Punten, di kita mah kadang-kadang manggil anak nama binatang keluar. Manggil anak anggota Ragunan di absen. Aduh. Artinya kita biangnya Ragunan dong. Iya. Ada yang bilang, "Dasar anak setan, lu biangnya setan." Setan. Anak-anak Susah buat diatur, dasar anak setan. Lah Bapak, setan dengan itu. Hati-hati. Kemudian apalagi yang tidak boleh kita orang tua melakukannya, jangan suka membanding-bandingkan anak. Tuh, kakak kamu mah pinter. Dari kelas 1 ranking pertama. Masya Allah. Nah, kayak kamu main mulus sih. Astagfirullah. Siapa sih ngajarin? Tuh anak, Masya Allah, jadi benci sama kakaknya. Kenapa kakakmu yang dialamin? Kemudian apalagi yang termasuk orang tua yang durhaka. Kalau orang tua mengancam mengancam kepada anak-anak dengan sesuatu yang menakuti anak. Contoh, habisin tuh nasi. Kalau nggak habis, setan datang tuh ngabisin nasi kamu. Nah kan langsung ngebohong ya mah sama anak. Awas ya, rapihin tuh pakaian. Kalau nggak dirapihin tuh pakaian, nanti apa polisi lewat. Tuh anak ditakut-takuti, diancam. Kalau nggak makan ntar kunci kamar mandi nih. Itu Iya, juga termasuk. Ancaman. Itu melukai perasaan anak. Mengenai Berikan kebebasan oleh kita. kena mental anak itu ya, Pak ya. Rusak. Kemudian tidak boleh kita jadi orang tua melarang tanpa menyebutkan apa penyebab larangan tadi. Alasannya apa dilarang itu? Jangan begitu. Gak boleh tahu. Kagak bisa. Jangan. Kalau kata mama jangan ya. Kenapa emang mah? Jangan kata jangan. Harus disebutkan. Arogan apa banget penyebabnya. kalau gitu ya mah. Hati-hati ya. Jangan kalau makan tuh ngambil nasi kira-kira habis. Kalau nggak habis tuh orang-orang mah buat makan juga susah. Jadi kita tidak boleh melarang sesuatu tanpa menyebutkan penyebabnya. Anak-anak kan bertanya, kenapa dilarang? Kenapa dilarang? Justru yang dilarang terus-menerus dia pengen nyobain. Iya apa iya? Betul. Hati-hati. Timbul rasa penasaran. Penasaran. Ayo coba lama-lama coba. Apalagi yang tidak boleh kita orang tua melakukan kepada anak-anak. Mengatakan kepada anak-anak sesuatu yang tidak selayaknya. Ya, yang tidak manusiawi. tidak manusiawi. Contoh. Jangan main piring-piringan. Itu kan kerjaan perempuan. Kamu kan laki.
Anak nangis kepaduk kakinya. Kejedot padanya ke meja, nangis. Lelaki tahu harus kuat, jangan suka nangis. Kan kita manusia. Laki perempuan wajar nangis. Wajar mah. Jadi jangan kita begitu. Biarin anak kita nangis. Udah ya, masalah mah amat. Nangisnya cuma kejedot doang. Udah sekedarnya. Tuh. Iya mah. Jangan sedih, begitu doang udah sedih. Cengeng. Ini yang salah. Jadi kita tuh jadi orang tua durhaka. Karena sikap kita, perilaku kita, omongan kita membuat anak-anak terbentuk sebagaimana yang kita omongin. Apalagi diulang-diulang. Anak nakal, anak bandel. Terus. Nakal beneran. Ya beneran. Bandel beneran. Beneran. Nih kalau mama ngomong, ngeliatin muka mama mulu, nggak boleh tuh sama orang tua kayak orang nantangin. Ya wajar lihat muka emaknya. Iya. Daripada tuh, akhirnya anak nggak punya kepedean nantinya. Nunduk. Minder jadi rek emang. Minder warda. Minder warda. Nggak berani bergaul dengan orang. Itu kan doa dari kita. Harusnya begini. Kalau anak-anak misalnya pulang sekolah. Di mana naruh sepatu? Tas di mana? Ayo ganti baju ya. Taruh baju kotor di mana? Kita bimbing. Coba ngambil baju di lemari. Betot namanya anak-anak. Jangan lagi. begitu. Jangan begitu. Bilang atas, jangan bilang bawah. Caranya. Ditarik dulu. Iya. Nah, kan main betot aur-auran. Iya. Kita ngeberesinnya lama. Iya mah. Betot aja kita ajarin. Nih ya. Yang atas diangkat dulu. Diangkat. Kalau pengen yang ini. Baru diambil. Jadi kita tuntun, kita bimbing, kita ajarkan. Ingat sampai dia nikah juga. Dulu kan waktu mama ngeliatin kalau ngambil baju. Diajarnya begini. Harus begini. Yang orang tua tanamkan dalam otak kita satu kebaikan. Kebaikan. Apalagi orang tua durhaka. Kalau orang tua tidak berlaku adil kepada anak-anak. Masya Allah. Nu'man bin Bashir mengatakan, ayah saya memberikan hartanya sebagian buat saya. Ibunya marah. Saya tidak suka dengan yang kau lakukan, bilang sama suaminya. Sebelum bertanya dengan Rasulullah. Pak Basir pergi ke rumah Rasulullah. Dia bertanya, ya Rasulullah, saya punya anak kesayangan namanya Nu'man. Sayang sama dia. Maka sebagian harta saya ibahkan kepada dia. Rasul mengatakan, i'dilu. Berlaku adil kamu, berlaku adil kepada anak-anakmu. Harus taat kepada Allah. Iya mah. Langsung begitu pulang, dia bilang sama Nu'man, harta yang ayah hibahkan diambil kembali. Karena Rasul bertanya, berapa anakmu? 3. Ternyata hanya seorang yang dikasih, yang 2 orang yang dikasih. Kalau kita berlaku tidak adil kepada anak-anak kita, apa yang terjadi? Anak yang disayang akan dibenci oleh saudaranya yang tidak disayang. Iya mah. Ini merupakan bom waktu yang akan menghancurkan keluarga kita. Hati-hati. Ibu perpecahan ya, Maya. Iya mah. Harus berlaku adil. Oke mah, nanti kita lanjutkan kembali ya mah. Kalau kata mama, jadi orang tua harus berlaku adil. Nah kita juga harus adil nih untuk mengizinkan yang mau lewat berikut ini menyapa Anda pemirsa. Tapi jangan lupa pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 akan langsung dijawab mama setelah ini ya. Yang ada di studio siapkan pertanyaan juga. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.